Oke, halo teman-teman. Balik lagi di channel saya, di channelnya Mas Aji. Di sini saya pengen banget ya sharing bersama kalian semuanya. Gimana sih caranya supaya kita itu bisa mendapatkan 100.000 subscriber dan channel kita bisa dimonetisasi. Banyak banget kan para YouTuber pemula yang sampai sekarang masih berjuang. Bahkan mereka sudah melakukan berbagai macam cara, tapi channelnya itu masih belum kunjung berkembang juga. Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman beruntung, nanti komennya itu akan saya pilih dan akan saya promosikan channelnya secara gratis di dashboard komunitas saya. Oke, baik, di sini saya akan bagi menjadi 3 step. Nah, step yang pertama ini yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman harus bikin video yang berkualitas. Banyak banget kan orang-orang yang bilang bikin video itu harus setiap hari. Mungkin dari zaman dulu orang-orang melakukan itu. Tapi sekarang sudah berbeda lagi teman-teman. Di tahun 2024 ini kita harus memperhatikan kualitas dari video kita. Supaya video kita itu bisa ditonton oleh banyak orang. Bahkan orang itu bisa menonton video kita sampai habis. Daripada teman-teman upload video setiap hari tapi kualitasnya jelek. Bahkan orang-orang itu malas untuk nonton video kita sampai habis. Jadi saya lebih menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk bikin video yang berkualitas saja. Nah, mungkin teman-teman bisa bikin video, 1 minggunya itu bisa 3 video, 2 video, atau 1 video. Daripada teman-teman upload setiap hari, tapi orang-orang itu malas untuk nonton video kalian. Nah, di sini juga untuk bikin video yang berkualitas, tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti kita bikin judul yang menarik, thumbnailnya yang menarik, isi videonya yang menarik. Bahkan dari segi editing juga kita memperhatikan beberapa detail kecilnya supaya video kita itu jauh lebih menarik di mata penonton dan video kita bisa ditonton sampai habis. Nah, buat teman-teman semuanya juga, untuk bikin video yang berkualitas itu tentu saja tidak mudah. Ada beberapa proses dan juga beberapa hal yang harus dilewati. Nah, tentu di sini saya menyarankan untuk teman-teman semuanya cari referensi ataupun video-video yang sudah berkembang ataupun channel yang sudah besar. Dan di sana teman-teman bisa belajar dan memperhatikan channel-channel tersebut supaya nantinya teman-teman tidak bingung. Di sini juga yang paling penting, isi video yang teman-teman bikin itu ada benefitnya, ada manfaatnya. Nah, saya lebih menyarankan untuk para pemula ini bikin video yang ada manfaatnya. Misalkan video tutorial, tips, cara, ataupun seputar informasi yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, dengan membuat video seperti ini, itu adalah video yang dicari oleh banyak orang. Dan video tersebut kemungkinan nantinya akan ditonton oleh banyak orang juga teman-teman. Karena video tersebut sangat-sangat dibutuhkan. Dan kita harus bikin video yang memberikan solusi dan berdampak untuk banyak orang. Apalagi kalau misalkan channel teman-teman itu ada manfaatnya untuk banyak orang. Itu jauh lebih bagus lagi. Teman-teman juga pasti bahagia, enjoy, dan bahkan mungkin teman-teman tidak keberatan ketika bikin videonya. Justru malah teman-teman itu senang karena melihat penonton juga merasa terbantu. Nah, itu adalah step yang pertama. Oke, sekarang kita akan masuk teman-teman ke tips yang kedua atau step yang kedua. Untuk step yang kedua ini sebenarnya sangat simpel sekali. Teman-teman harus mengembangkan skill teman-teman sendiri untuk bikin video yang berkualitas. Caranya gimana? Caranya, teman-teman cari referensi dari video-video yang sudah besar, misalkan video yang masih berhubungan dengan konten teman-teman sendiri, atau topiknya itu sama. Nah, di sana, teman-teman bisa tonton setiap harinya video-video tersebut, dan belajar dari sana. Gimana caranya mereka upload video, gimana caranya mereka menentukan judul, gimana caranya mereka bikin thumbnail, dan gimana caranya mereka itu menyampaikan isi videonya. Nah, supaya nantinya teman-teman punya referensi, punya pakem, punya gambaran untuk bikin video di konten teman-teman sendiri. Nah, tips yang kedua ini tentu saja berguna sekali untuk mengembangkan channel teman-teman sendiri supaya channel teman-teman ini bisa berkembang ke depannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam step yang ketiga atau tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini apa, Mas? Nah, untuk tips yang ketiga ini, jangan ikut-ikutan bikin konten yang instan. Nah, biasanya ini terjadi kepada para YouTuber pemula yang mereka itu baru mulai bikin konten. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan viewers yang banyak, subscriber yang banyak, tapi tidak memperhatikan peraturannya. Banyak sekali orang-orang yang sudah memulai
tapi malah terkena pelanggaran. Bahkan YouTube-nya itu tidak dimonetisasi karena banyak sekali pelanggaran. Misalkan contohnya, mereka itu nge-re-upload video orang lain yang akhirnya terkena pelanggaran dari pihak YouTube-nya sendiri. Banyak juga orang-orang yang bikin video menggunakan AI, sehingga akhirnya mereka tidak bisa lolos monetisasi. Mungkin ada juga beberapa teman-teman orang-orang yang bikin video seperti itu yang akhirnya lolos monetisasi dan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tapi tidak banyak. Saya di sini cuma menyarankan saja kepada teman-teman semuanya yang masih pemula, bikin video yang original menurut versi teman-teman sendiri. Dalam artian di sini teman-teman bikin video sendiri, karya sendiri, lalu kalian upload di YouTube. Itu justru akan lebih baik untuk perkembangan channel YouTube teman-teman ke depannya. Dan sebenarnya tidak ada masalah sih kalau misalkan teman-teman mau bikin video yang seperti itu. Ada juga beberapa orang yang mungkin lolos monetisasi, bahkan bisa mendapatkan penghasilan dari membuat channel-channel yang instan. Ini daripada teman-teman buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang kuota, lebih baik teman-teman bikin video sendiri, bikin karya sendiri. Nah itu teman-teman yang bisa saya bagikan, gimana sih caranya supaya kita itu bisa berhasil di YouTube di tahun 2024. Nah kalau misalkan dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Selamat berjumpa kembali.